Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lose. Ya adik-adik, walaupun kita ibadah online dari rumah, tapi kita harus tetap semangat ya. Kita harus siapin hati kita untuk mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, Lause mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita bersukacita karena Tuhan sudah mengasihi kita dan Tuhan sudah mati bagi kita. Walaupun kita ibadahnya di rumah, tapi kita tetap harus bersukacita. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama kita naikkan pujian Oh Sukacitaku. Pakai gerakan ya, kita sama-sama pakai gerakan yang lebih semangat. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Semangat dengan lebih sukacita. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kita lompat bareng-bareng ya teman-teman, adik-adik ya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Kita tetap berdiri. Langsung mau ajak adik-adik untuk masuk dalam doa ya. Adik-adik boleh ikutin Lause ya. Sikapnya harus yang baik, nggak boleh main-main kalau lagi doa. Jadi kita harus yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan berkati supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik, hari ini sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Boleh adik-adik silakan duduk. Kita dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi, katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Satu kali lagi adik-adik kita naikkan pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang diam, kita dengerin sama-sama ya. Halo adik-adik, apa kabar? Harusnya baik-baik saja ya, mudah-mudahan Tuhan terus sertai kalian. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang Tuhan melindungiku gitu. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa yuk. Lause akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami mengerti firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang satu kisah yang ada di Perjanjian Lama. Khususnya ada di kitab Ester. Nah hari ini kita akan coba lihat tentang apa yang terjadi di sana. Khususnya kita akan mulai dengan satu orang yang bernama Haman. Ini orangnya. Nah Haman ini adalah orang yang dia ini diangkat sama Raja Ahasiweros untuk menjadi orang yang penting di kerajaan Persia waktu itu. Nah orang ini adalah seorang yang punya kuasa. Dia berkuasa sekali dan dia bisa mengambil keputusan, bisa memerintah orang banyak untuk melakukan sesuatu. Dan dia ini, Raja Ahasiweros itu memerintahkan supaya semua orang itu sujud kepada Haman. Menghormati dia.
menaati dia begitu. Nah, si Haman ini adalah orang yang rasanya memang nggak terlalu baik ya. Rasanya nggak terlalu baik. Kenapa? Karena dia adalah orang yang senang banget dihormati begitu. Orang yang senang banget dihormati sampai-sampai ketika si Haman ini keluar dari kerajaan dan kemudian di sana ada satu orang yang bernama Mordekai. Nah, ketika Haman lewat begitu, Mordekai nggak mau sujud sama Haman. Kenapa Mordekai nggak mau sujud sama Haman? Mordekai itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak boleh untuk menyembah patung atau menyembah orang. Nggak boleh begini sama orang, nggak boleh menganggap ada orang atau patung yang seperti Tuhan. Orang Yahudi itu hanya boleh untuk beribadah kepada Allah yang kita tahu adalah Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang kemudian datang dan mati buat setiap kita lewat kehadiran Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, kemudian ketika Mordekai itu tidak mau sujud kepada Haman, si Haman ini marah banget begitu, sebel banget sama Mordekai. Kenapa sih orang ini nggak mau sujud sembah aku, katanya. Nah, kemudian karena dia marah, dia pikir-pikir ini enaknya orang ini saya apain ya? Enaknya dia itu diapain ya? Dan kemudian setelah dia pikir-pikir, kayaknya oke, aku ada ide, kata Haman. Nah, Haman ini memang orang yang gak baik jelas ya. Dia ini berpikir bahwa gimana ya kalau aku memerintahkan orang-orang supaya membunuh, supaya mengalahkan, supaya menghabisi semua orang Yahudi. Jadi dengan kata lain, si Haman ini ingin supaya Mordekai ini dihukum, ingin supaya Mordekai ini dibunuh, ingin supaya Mordekai ini dikalahkan, dan gak cuma Mordekai tapi semua bangsa Mordekai juga. Dan kemudian dengan ide ini Haman itu datang kepada Raja Ahasiweros, begitu ya, Raja Ahasiweros, Raja Persia. Dan kemudian ketika Haman datang ke Raja Ahasiweros dan dia mengatakan kepada Raja, dia mengatakan, Raja, ini ada sekumpulan orang, mereka ini adalah orang yang jahat. Nah, lihat nih adik-adik, dia mulai memfitnah atau berkata bohong tentang orang Israel, tentang orang Yahudi. Dan dia mengatakan kepada Raja, mereka ini adalah orang yang jahat. Mereka ini punya hukum yang bertentangan dengan hukum raja. Jadi saya ingin supaya raja mengizinkan saya untuk menghabisi mereka, untuk membunuh mereka, untuk mengalahkan mereka. Raja, aku mau lakukan itu. Dan aku, kata Haman, dia bawa uangnya sendiri loh. Dia bahkan bawa uangnya sendiri, dia ambil dari simpanan di rumahnya, bawa uangnya dan bilang kepada Raja, nggak apa-apa, untuk lakukan itu pakai uangku saja, katanya. Dan kemudian Raja Ahasiweros ini mengizinkan Haman untuk melakukan hal yang jahat itu. Dan kemudian ketika berita tersebar, ketika Haman ini mengutus banyak orang untuk pergi ke kota-kota di bawah kerajaan Persia dan mengumumkan bahwa orang Yahudi, orang Israel itu akan dihukum, akan dikalahkan, akan dibunuh begitu. Dan kemudian ketika dengar ini, Mordekai itu kemudian takut luar biasa. Dia takut gimana supaya bangsa Israel bisa selamat. Mordekai takut, dia sedih untuk lihat, untuk tahu bahwa wah bahaya nih gitu. Saat dia takut, dia terpikir untuk satu ide. Mordekai ini terpikir untuk menghubungi atau datang untuk berkata kepada Ratu Ester. Siapa Ratu Ester? Ratu Ester ini adalah ratu yang merupakan Ratu Persia. Jadi dia ini adalah pasangan dari Raja Ahasiweros. Ratu Ester ini adalah orang Yahudi juga, adik-adik. Jadi kalau misalkan tadi si Haman itu benar-benar membunuh semua orang Yahudi, maka Ratu Ester pun termasuk pasti, begitu. Dan kemudian si Mordekai ini datang dan berkata kepada Ratu Ester, dan dia mengatakan tolong bantu. Dan
menariknya adalah si Mordekai ini berkata, tolong bantu, baik melalui kamu atau melalui siapapun, pasti bangsa Israel itu akan dilepaskan. Nah lihatlah, di sini ada iman nih. Ada iman, dia percaya sama Tuhan kalau Tuhan pasti akan melindungi dia. Tuhan pasti akan melindungi bangsa Israel dari kejahatan Haman. Dan kemudian singkat cerita ketika Ratu Esther berpikir, gimana ya cara tolongnya ya? Gimana ya cara tolongnya? Ratu Esther juga takut. Kenapa? Karena dia juga orang Yahudi. Karena dia tahu banyak saudara-saudaranya pun kalau benar-benar Haman membunuh mereka ya berarti habis semua begitu. Dan kemudian Ratu Esther ini berpikir, oke, dia ambil keputusan begini. Perhatikan adik-adik, saat Ratu Esther takut, dia ambil keputusan apa? Dia katakan kepada Mordekai dan kepada semua orang Israel, apa katanya? Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan dan berpuasa. Kita minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita semua, kata Ratu Esther. Nah kemudian semua orang Yahudi dan semua orang yang ada bersama Ratu Esther itu semua mulai berdoa. Semua mulai berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan daripada Tuhan. Dan singkat cerita, memang kita pasti tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang melindungi kita dan Tuhan yang menjaga kita sehingga kita bisa ditolong Tuhan untuk menghadapi ketakutan-ketakutan yang kita punya. Nah kemudian singkat cerita, Tuhan mengabulkan doa Ratu Esther itu. Tuhan mengabulkan doa dari Ratu Esther itu dan kemudian satu hari ketika Ratu Esther bercakap-cakap dengan Raja Ahasiweros dan kemudian Ratu Esther mengatakan, Raja tolong bantu aku katanya. Dan kemudian Raja Ahasiweros tanya apa yang bisa aku bantu. Pasti akan aku kabulkan. Nah kemudian Ratu Esther mengatakan tolong lindungi bangsaku. Kenapa? Karena ada orang yang ingin membasmi atau mengalahkan bangsa Israel. Siapa orangnya? Kata Raja Ahasiweros. Dan Esther mengatakan orangnya adalah Haman. Haman ini takut luar biasa. Dia tadinya seneng banget bisa mengalahkan bangsa Israel, tapi kali ini dia takut dan kemudian apa? Raja Ahasiweros itu kemudian menangkap Haman dan kemudian Haman dihukum. Nah, adik-adik sekalian, memang kisah ini berakhir di sana. Di mana Haman itu kemudian dihukum dan kemudian bangsa Israel, bangsa Yahudi itu diselamatkan oleh Tuhan. Esther dan Mordekai itu juga diselamatkan oleh Tuhan. Nah adik-adik sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Kisah ini mengajarkan kepada kita supaya apa? Supaya jangan takut. Kalau adik-adik yang di rumah itu takut gelap misalkan, jangan takut. Kalau adik-adik di rumah, ada yang kalau di kamar sendiri itu takut begitu. Jangan takut. Kalau ada adik-adik di rumah yang membayangkan, aduh takut nih, nanti jangan-jangan ada zombie yang keluar dari tembok itu begitu ya. Jadi aduh takut nih, takut nanti malam-malam tidur kemudian ada kecoa masuk ke mulut begitu. Aduh takut nih begitu ya. Aduh juga mungkin adik-adik juga ada yang takut karena apa? Karena orang tuanya sakit misalkan. Mungkin adik-adik juga ada yang takut kenapa? Aduh gimana ya, sekolah nanti online lagi. Capek pasti gitu. Mungkin ada yang takut dengan banyak hal. Hari ini kita diingatkan supaya apa? Supaya ketika kita takut, mari kita sama seperti Esther. Seperti Ratu Esther yang ketika takut, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta Tuhan tolong dia. Sehingga kemudian Tuhan itu betul-betul melindungi Esther dan bangsa Israel. Adik-adik sekalian, kalau adik-adik takut, misalkan takut apapun di rumah begitu ya, takut setan lah, takut hantu, takut gelap dan sebagainya, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, langsung yakin Tuhan pasti akan menjaga kita dengan cara Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kita keberanian untuk menghadapi, untuk melawan rasa takut itu, sehingga kita tidak lagi takut. Nah adik-adik sekalian, lewat Raja Esther dan Mordekai kita belajar sama-sama pentingnya percaya kepada Tuhan dan pentingnya berdoa
saat kita takut. Mari kita berdoa adik-adik untuk menutup cerita pada hari ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk cerita hari ini, di mana kami belajar untuk jangan takut. Kami belajar Tuhan pentingnya berdoa ketika kami merasakan ketakutan. Tuhan tolong supaya kami boleh percaya penuh kepada Tuhan dan kami boleh ingat untuk berdoa ketika kami takut. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik gimana tadi ceritanya? Bagus gak? Bagus Lose. Bagus. Nah, Lause pengen ajak adik-adik semua nih, kalau misalnya tadi udah dengerin cerita, Lause pengen ajak adik-adik semua untuk kita lakuin yang udah diceritain sama Lausenya tadi ya. Jadi nggak cuma didengar, tapi boleh kita lakuin juga ya. Nah, adik-adik kita bangkit berdiri lagi ya. Kita sama-sama naikkan pujian, biarpun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Biarpun gunung-gunung beranjak. Nah, ini ada gerakannya juga ya. Kita sama-sama belajar. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Satu kali lagi adik-adik ya. Dengan lebih semangat kita pakai gerakannya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, adik-adik, kebaktian kita udah selesai. Kita sebelumnya doa penutup dulu ya. Doa penutup, minta Lauselani untuk pimpin kita dalam doa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa, ambil sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, ikuti Lause berdoa ya. Tuhan yang baik,
Tuhan yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini Hari ini kami boleh beribadah kembali ibadah kembali kepada Tuhan. pada Tuhan. Walaupun Walaupun kami beribadah di rumah saja. di rumah saja. Tuhan, pimpin kehidupan kami selanjutnya di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, memberi kami kesehatan, sukacita, walaupun kami masih harus di rumah. Harus di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kebaktiannya udah selesai. Kita sampai bertemu di minggu depan ya. Dadah. Bye.